Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua yang menonton video ini. Perkenalkan, aku Hafiz dari Asisten Laboratorium Pemrograman Komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama modul 6, yaitu yang membahas tentang function pada bahasa pemrograman Python. Oke, langsung saja. Definisi fungsi. Apa itu fungsi pada bahasa pemrograman Python? Fungsi atau function adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram yang merupakan sebuah program kecil untuk memproses bagian dari pekerjaan program utama. Simpelnya, fungsi pada bahasa pemrograman Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Sehingga kita hanya perlu memanggil fungsi untuk menjalankan beberapa baris kode yang ada di dalamnya. Selain itu, sebuah fungsi dapat menerima parameter atau dapat mengembalikan suatu nilai dengan nilai return. Jadi bisa kita pahami bahwa fungsi di sini merupakan suatu pembungkus dari beberapa baris kode. Ketika fungsi tersebut dipanggil dan di-run, maka akan menjalankan kode yang ada di dalamnya. Lanjut, parameter sebuah fungsi. Parameter atau bisa disebut juga dengan argumen atau input merupakan sebuah sebutan nilai untuk inputan fungsi pada saat fungsi tersebut didefinisikan. Yang berarti parameter ini akan masuk ke dalam badan fungsi atau baris kode yang ada di dalam fungsi tersebut. Parameter dapat berupa string, integer, list, float, atau jenis tipe data lainnya. Dan parameter ini bersifat tidak wajib atau bisa dikosongi. Selanjutnya ada nilai return. Dalam Python, return berfungsi untuk mengembalikan sebuah nilai dari suatu function dan biasanya nilai return terikat dengan fungsi yang membungkus baris kode. Next, cara mendeklarasikan sebuah fungsi dan memanggil sebuah fungsi. Fungsi dapat dideklarasikan dengan cara menulis def diikuti nama fungsi dan argumen atau parameter. Untuk memanggil fungsi dapat dengan mengetik nama fungsi beserta parameternya, di mana parameter ini sifatnya tidak wajib dan boleh kosong. Pendeklarasian fungsi dapat dilihat sebagai berikut. Jadi yang pertama, kalian menuliskan def, ini merupakan kependekan dari definition. Yang kedua, kalian menuliskan nama fungsinya. Penulisan nama fungsi juga sama dengan penulisan variabel, di mana tidak boleh ada spasi. Lalu selanjutnya kalian buat tanda kurung yang dimana di dalamnya ini berisi parameter. Lalu titik 2 jangan lupa, lalu di enter. Ini ada baris kode yang ingin dijalankan nanti. Lalu ada return nama variabel. Cara memanggil fungsi, tinggal mengetikkan nama fungsi saja beserta parameternya. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis fungsi. Sebenarnya jenis fungsi cuma ada dua, yaitu fungsi dengan parameter dan fungsi dengan nilai return. Tapi agar kalian lebih paham lagi, maka di sini aku pecah menjadi 4 jenis. Yang pertama ada fungsi tanpa parameter dan tanpa nilai return, di mana kita pertama kali harus mendeklarasikan fungsi dengan menuliskan def, lalu diikuti dengan nama fungsi dan diikuti dengan parameter. Karena di sini tanpa parameter, maka bisa dikosongi. Lalu untuk baris kode yang akan dijalankan yaitu ada print hello world. Untuk memanggil fungsi, kita tinggal menuliskan nama fungsinya aja beserta parameternya. Nomor 2 ada fungsi tanpa parameter dan dengan nilai return. Ketiga ada fungsi dengan parameter dan tanpa nilai return. Nomor 4 ada fungsi dengan parameter dan dengan nilai return. Selanjutnya ada variabel global dan lokal. Variabel global merupakan variabel yang dapat dipanggil dari manapun, akan tetapi harus dalam satu file Python. Sedangkan variabel lokal merupakan variabel yang hanya hidup di dalam suatu blok kode tertentu. Kita langsung saja ngoding di Jupyter Notebook untuk jenis-jenis fungsi dan variabel global serta variabel lokal. Jadi yang pertama tadi ada fungsi tanpa parameter dan tanpa nilai return. Yang pertama, kita jangan lupa mendeklarasikan sebuah fungsinya terlebih dahulu. Ya kan, di sini ada fungsi hello world seperti yang kita telah pelajari tadi. Def, kita tuliskan def lalu hello nama fungsinya diikuti dengan parameter. Karena ini tanpa parameter bisa dikosongi. Lalu titik 2 enter. Nah, kita tuliskan baris yang ingin kita cetak.
Jadi ketika kita sudah menuliskan atau mendeklarasikan sebuah fungsi, kita harus memanggil fungsi tersebut agar ketika di-run, fungsi tersebut dapat berjalan. Terus apa yang terjadi ketika kita lupa untuk memanggil fungsi tersebut? Kita akan lihat, nah tidak akan terjadi apa-apa karena fungsinya belum kita panggil. Dan dari itu kita panggil dulu fungsinya. Kita tuliskan nama fungsinya lalu diikuti dengan parameternya. Dan ketika di-run akan muncul di outputnya seperti ini, sama dengan yang kita tuliskan di dalam fungsi ini. Nomor 2 ada fungsi tanpa parameter dan dengan nilai return. Kita deklarasikan fungsinya terlebih dahulu. Misalkan ada fungsi pertambahan dengan parameter, kita kosongin aja karena tanpa parameter. Titik 2 lalu enter. Kita buat variabel dengan nama hasil yang merupakan total dari 1 plus 5. Lalu kita gunakan nilai return hasil. Lalu kita panggil fungsinya. Dengan cara seperti ini bisa, atau seperti yang kita pelajari barusan juga bisa. Karena untuk menyingkat kita tulis seperti ini aja. Kita tulis nama fungsinya lalu diikuti dengan parameternya. Ketika di-run hasilnya 6. Oke, nomor 3. Fungsi dengan parameter dan tanpa nilai return. Misalkan tadi ada fungsi identitas, kita tuliskan def identitas dengan parameter nama, kota. Karena nama dan kota merupakan kata, maka jenis tipe datanya yaitu string. Kita beri titik 2 lalu enter. Lalu kita buat baris kode yang ingin kita jalankan. Format nama ini harus sama dengan parameter yang ada di fungsinya ini, harus sama nama. Tuliskan juga kota. Lalu kita panggil fungsinya. Memanggil fungsi, kita tuliskan nama fungsinya. Kita tulis nilai dari parameter nama. Misalkan di sini kita tulis Ali, lalu nilai untuk parameter kota kita tulis Surabaya. Jadi Ali di sini merupakan nilai dari nama yang akan dimasukkan ke sini, dan Surabaya merupakan nilai dari parameter kota yang akan dimasukkan ke sini. Jadi ketika di-run hasilnya akan seperti ini. Lanjut untuk nomor 4, fungsi dengan parameter dan dengan nilai return. Misalkan kita punya fungsi perkalian, def perkalian, dengan parameter bilangan 1 dan parameter bilangan 2. Titik 2 enter. Misalkan sama seperti yang nomor 2 tadi, kita mempunyai variabel hasil yang merupakan perkalian antara bilangan 1 dikalikan dengan bilangan 2. Lalu kita pakai nilai return untuk menghitungnya. Lalu untuk memanggilnya, kita tinggal print saja, lalu kita tuliskan nama fungsinya. Lalu diikuti dengan nilai dari parameter pertama dan parameter kedua. Misalkan ini 9 dan 10.
Lalu ketika di run maka hasilnya akan 90. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang variabel global dan variabel lokal. Variabel lokal. Jadi misalkan di sini aku punya suatu variabel di mana ini mengandung nama wajah Hafiz. Lalu aku juga punya fungsi, aku namanya fungsi 1 aja Garmuda, lalu dengan parameter asal kota. Tipe datanya berarti string ya. Lalu di sini aku punya variabel kota sama dengan parameter kita. Lalu aku pengen mencetak namaku. Kita coba menggunakan variabel yang telah kita buat di atas ini, kita masukkan ke dalam sini, koma, nama. Ketika di run, nah ini akan muncul namaku adalah Hafiz. Ini akan mengambil nilai dari variabel yang telah kita buat di atas ini. Lalu jika aku ingin membuat berasal dari di 1, kita tulis nama fungsinya, lalu asal kotanya kita isi, misalkan kita isi Surabaya. Ini kita tulis kota, kita pakai variabel yang ada di dalam fungsi 1 ini, kita tulis di sini, lalu kita run. Ini akan terjadi error. Karena apa? Karena kota ini merupakan variabel lokal yang hanya hidup di dalam fungsi 1. Jadi kita tidak bisa memanggil atau membawa variabel kota ini keluar dari fungsi 1 karena merupakan variabel lokal. Berbeda dengan nama ini merupakan variabel global karena ini bisa dipanggil dimanapun asal masih dalam satu file Python. Terus bagaimana cara kita merubah agar variabel lokal ini bisa kita panggil keluar dari fungsi ini atau menjadi variabel global? Caranya dengan mengetikkan global, lalu kita ketikkan nama variabelnya. Ketika di run, hasilnya akan keluar, aku berasal dari kota Surabaya. Berarti kota ini sudah menjadi variabel global karena kita sudah menuliskan global pada variabel kota ini. Oke, cukup sekian untuk penjelasan tentang jenis fungsi dan variabel global serta variabel lokal. Selanjutnya kita akan beralih ke studi kasus pada modul 6. Jadi studi kasus pada modul 6 ini ada PT Gudang, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dengan cara penyewaan gudang penyimpanan untuk pabrik-pabrik yang ada di sekitarnya. PT Frozen Food ingin menggunakan jasa penyimpanan untuk beberapa barang yang sudah diproduksi, di mana PT Gudang tidak mau menerima barang dengan penyimpanan lebih dari 90 hari. Beberapa barang tersebut antara lain bisa dilihat dalam tabel ini ya teman-teman. Jika ruangan penyimpanan dapat menyimpan 90 pieces frozen food dengan biaya penyimpanan 250.000 per bulan, maka masukkan semua data tersebut ke dalam database berbentuk array 3 dimensi dan print nota pengambilan barang untuk barang nomor 3 serta hapus data barang yang sudah di print notanya. Oke, untuk menghemat waktu, jadi di sini aku copy paste aja codingannya untuk modul 6 ini. Jadi yang pertama ada docstring, di mana ini nanti kalian bisa ganti dengan nama kalian, npm kalian dan nomor kelompok kalian. Selanjutnya ada import math seperti modul 5 kemarin, kita menggunakan library math. Lalu di sini ada variabel bertipe data list, di mana satu list array ini dapat menampung lebih dari satu tipe data. Untuk studi kasus dalam modul 6 ini kita menyimpan 2 tipe data, yaitu tipe data nama yaitu string dan tipe data untuk harga sewa, unit simpan dan durasi integer atau bilangan bulat. Selanjutnya ada variabel customer untuk menyimpan nama pelanggan, variabel alamat untuk menyimpan alamat pelanggan. Lalu di sini ada fungsi header, ini hanya untuk header tabelnya aja. Selanjutnya ada fungsi tampil, di mana untuk menampilkan barang yang telah kita inputkan nanti, di mana indeksnya kita mulai dari 0. Selanjutnya ada kondisi percabangan dan ada fungsi len. Fungsi len ini berguna untuk
mengecek apakah di dalam list array barang ini terdapat suatu tipe data atau tidak. Jika memang terdapat, maka akan ditampilkan sesuai tabel yang telah saya buat ini. Lalu ketika tidak ada barang atau nol, maka yang akan ditampilkan adalah data masih kosong. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan barang dengan loop. Jadi kita menggunakan loop for ya teman-teman. Di sini nanti ada item, jadi kita membuat item di dalam list barang. Jadi dalam satu list barang ini terdapat item nama, item harga, item unit simpan, dan item durasi. Selanjutnya ada fungsi input barang. Di dalamnya ada variabel nama untuk menyimpan nama barang, variabel stok untuk menyimpan inputan stok berupa integer atau bilangan bulat, dan variabel unit simpan, di mana unit simpan ini didapatkan dari pembagian dari stok yang telah kita inputkan ini dibagi dengan kapasitas penyimpanan. Untuk kapasitas penyimpanan kalian bisa sesuaikan dengan modul 5 kemarin, sesuaikan dengan kelas masing-masing. Selanjutnya ada durasi berupa bilangan bulat juga. Jadi penentuan harga ini dilihat dari durasi. Oleh karena itu kita menggunakan kondisi percabangan menggunakan if, di mana ketika durasi penyimpanan berada di rentang 1 sampai 30 hari, maka biayanya yaitu 200.000. Jika barang penyimpanannya 31 hari sampai 60 hari, maka biayanya 400.000, dan jika barang penyimpanannya 61 hari sampai 90 hari, maka biaya yang dikeluarkan yaitu 600.000. Jika barang disimpan lebih dari 91 hari, maka yang ditampilkan adalah ini, maaf, durasi yang Anda masukkan terlalu lama, sehingga nanti program akan looping lagi, kembali lagi ke fungsi input barang, yaitu kembali lagi ke atas ini, dan mengulang mengisikan nama, stok, dan lain-lainnya. Lalu ketika barang sudah durasinya sudah sesuai dengan kondisi percabangan yang telah aku buat, nanti program akan kembali ke menu, return menu. Menunya di mana? Menunya ada di bawah sini. Jadi ini menunya. Jadi menu 1 lihat data barang, kedua input data barang, ketiga hapus, keempat lihat nota, dan kelima exit menu. Untuk penentuan harganya, harga itu didapatkan dari unit simpan atau banyaknya unit simpan dikalikan dengan price. Lalu ada barang.append. Append ini berfungsi untuk menambahkan ini ya teman-teman. Jadi nama barang ini nanti akan ditambahkan ke list data barang yang ada di atas ini, di item nama ini. Fungsi append itu untuk menambahkan itu. Lalu selanjutnya ada fungsi hapus. Nah, ini berguna untuk menghapus data barang. Jadi pada fungsi hapus ini kita memanggil dulu fungsi tampil agar kita bisa melihat barang yang ingin kita hapus. Lalu fungsi del ini kependekan dari delete untuk menghapus barang sesuai indeksnya. Lalu ada fungsi nota, ini berguna untuk menampilkan nota. Lalu ini untuk program utamanya kita menggunakan perulangan while true, terus kita panggil fungsinya header, tulis menunya seperti ini, lalu kita tulis input menu. Jika menu yang dipilih 1, maka kita akan memanggil fungsi tampil. Jika fungsi 2 yang diinputkan, maka kita memanggil fungsi input barang. Jika nomor 3 yang dipanggil, kita memanggil fungsi hapus barang. Jika keempat, maka kita memanggil fungsi nota, dan jika kelima kita break. Break ini berfungsi untuk keluar dari loop. Nah, ini ada di materi modul 5 kemarin. Oke, coba kita runkan programnya. Nama pelanggan misalkan Hafiz Ahmad PN. Nah, ini kita bisa memilih lihat data barang. Karena kita belum memasukkan barang, kita coba dulu aja lihat data barang, apa yang akan terjadi. Data masih kosong ya, karena kita belum memasukkan data sama sekali. Oke, yang kedua kita coba hapus data barang aja, karena kan barangnya belum kita input. Apakah bisa? Tidak bisa juga ya, karena kita belum memasukkan barang, data masih kosong. Oke, sekarang kita lihat nomor 4. Sama juga data masih kosong ya, karena kita belum memasukkan data. Oke, sekarang kita memasukkan data, input data barang.
Nama barang misalkan sosis, stoknya misalkan 340, durasi penyimpanannya misalkan 30 hari, barang telah ditambahkan. Untuk mengecek apakah barang tersebut masuk atau tidak dalam listnya, kita bisa lihat di menu 1, lihat data barang. Ternyata sudah masuk ya teman-teman. Ada nama barangnya sosis, harga sewanya 600.000, unit simpannya, bentar salah pencet ini. Unit simpannya 3 karena apa? Karena tadi kita memasukkan 340 di mana kapasitas penyimpanannya 150. Jadi 340 dibagi 150 yaitu 2, sekian. Karena kita menggunakan mat cell, jadi dibulatkan ke atas menjadi 3 unit simpan dengan durasi 30. Jadi 30 hari dengan harga 200.000 dikalikan dengan 3 unit simpan berarti harganya 600.000. Ini merupakan tampak dari tabelnya setelah kita memasukkan barang sebanyak 10 jenis. Di sini aku menggunakan studi kasus menggunakan makanan. Jadi kalian nanti sesuaikan aja dengan map kalian. Kalau temanya kemarin elektronik ya bisa kalian masukkan elektronik, lalu bisa diganti unit simpan atau apanya gitu, kalian ubah sekreativitas kalian. Untuk harganya juga bisa kalian rubah beserta harinya. Jadi tidak harus sama dengan ini. Jadi menyesuaikan studi kasus kalian aja. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu ngeprint nota untuk barang nomor 3. Berarti kalau misalkan dari 0, berarti nomor 3 yaitu bakso ini. Kita pilih menu nomor 4, lalu kita masukkan barang urutan ketiga yaitu bakso. Kita klik indeksnya nomor 2. Nah, ini keluar notanya, nota pengambilan barang, ada nama, alamat, barang, stoknya berapa, durasi, dan harga sewanya berapa. Setelah itu kita hapus nomor 2 tadi ya. Lalu kita lihat apakah sudah terhapus atau belum. Ternyata sudah terhapus. Baksonya ya, yang pertama kan nomor 2 ini bakso, ternyata ini sudah terhapus dan diganti oleh bawahnya. Jadi indeks itu ketika dihapus itu akan naik otomatis. Oke, lalu kita exit menu untuk keluar programnya. Baik, cukup sekian pemaparan modul 6 khususnya pada codingan studi kasus ini. Bila ada materi yang dibingungkan ataupun codingan yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada saat Zoom berlangsung. Saya Muhammad Hafiz Aziz, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi pada modul 6 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.